Inilah TTN Channel, memulihkan dan membangun. Tidak hanya sekedar tutorial, tapi tutorial yang memulihkan dan membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia. Selamat menikmati. Kali ini menyajikan tema rahasia Adam berumur panjang terkuat. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Salam alaihim. Mengapa Adam berumur panjang? Inilah saudara rahasia yang disingkapkan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan Sang Penciptanya. Hubungan dengan Tuhan atau Elohim menentukan usia seseorang. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan selanjutnya untuk seseorang. Maksudnya mati hidupnya seseorang tergantung pada Tuhan yang menciptakannya. Dia bisa sewaktu-waktu mengambil nyawanya, tapi dia dapat juga menurut kehendak kasih karunia-Nya memberi umur panjang, umur suntuk. Itulah kedaulatan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Hubungan yang baik, hubungan sesuai kriteria yang ditentukan oleh Tuhan menentukan bagaimana orang hidup di atas bumi ini. Kita tahu bahwa Adam adalah seorang yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Dan Adam ini adalah seorang pria yang taat. Meskipun dia jatuh dalam dosa karena kelalaiannya, tapi dia tetap taat pada Yahweh Elohim yang memberikan hukuman. Dia melakukan hukuman dengan sukarela. Bahkan setelah dia diusir dari Taman Eden, dia tinggal di tanah Elda. Dia tetap taat. Tiap pagi dia memulai hidupnya dengan memberikan persembahan yang indah bagi Sang Pencipta dengan mempersembahkan korban domba, juga korban-korban bau harum bagi dia. Itulah yang dilakukannya. Oleh sebab itu saudara, hubungan dengan Tuhan yang menciptakannya, inilah yang dialami Adam, memperoleh kasih karunia berumur panjang atau umur suntuk dengan melaksanakan kehendak-kehendak apa yang dimaui oleh Tuhan. Alasan kedua yaitu rencana Tuhan atau rencana Elohim Yahweh atas kehidupan Adam ini. Kita tahu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia berfirman, beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi dan berkuasalah atas bumi. Taklukkanlah, kuasailah semua makhluk hidup yang lain. Ya, semua hewan darat, semua hewan air yang terbang, semua dalam penguasaan dari Adam. Ini rencana Elohim. Karena rencana Elohim untuk Adam ini beranak cucu dan berlipat ganda memenuhi bumi. Dan karena Adam ini adalah yang pertama, maka Tuhan memberikan umur yang panjang hingga melahirkan anak-anak dan cucu-cucu. Kita bisa melihat di sini saudara, di dalam kitab suci kita melihat kalau dari Adam sampai turun ke generasi 10 setelah Adam, kita melihat umur itu adalah umur yang saat ini tidak ada orang yang menikmatinya. Adam berusia 930 tahun. Kemudian anaknya Set 920 tahun. Selanjutnya
cucu-cucunya mulai dari Enos 905 tahun, Kenan 910 tahun, berikutnya Mahalael 895 tahun, generasi ke-6 Yared 962 tahun, Henoh 350 tahun, dan setelah itu dia rapture atau diangkat masuk ke surga. Yang ke-8 Metusalah 969 tahun, dan generasi ke-9 Lameh 777 tahun, dan generasi 10 Noah atau Noh 950 tahun. Luar biasa, usia yang panjang, suntuk. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari sisi Adam. Adam usianya 930 tahun. Kemudian dia kawin tahun 60 AM, yaitu Anno Mundi, atau istilahnya tahun dalam dunia atau tahun setelah penciptaan. Dan 4 tahun kemudian setelah dia kawin, dia melahirkan Kain, anak pertama yang laki-laki. Kemudian saudara-saudara, kalau kita umpamakan dari usia 930 tahun itu, yang 800 tahun adalah usia produktif. Dan kalau kita umpamakan tiap 4 tahun dia melahirkan satu anak, maka jumlahnya adalah 200 anak. Bayangkan saudara, kalau usia seperti itu, berarti anak-anaknya, cucu-cucunya yang umurnya panjang itu juga anaknya bisa 200 anak, bisa lebih, seperti Set tadi umurnya 912 tahun, cucunya Enos 905 tahun, dan sebagainya. Dengan demikian Adam ini bisa menikmati kehidupan yang cukup lama, melihat anak cucunya beranak cucu dan berlipat ganda. Berarti ini sudah memenuhi rencana Tuhan untuk beranak cucu berlipat ganda bumi. Saudara-saudara, di dalam kitab Yobel pasal 3 sampai 4, tidak semua keturunan Adam ini disebutkan, tapi hanya beberapa saja untuk anaknya. Saya sebutkan di sini, anak pertama adalah Kain atau Kain, pria, kemudian Hebel, pria juga, kemudian Awan, itu perempuan, Set, pria, Asura, perempuan, kemudian ditulis di situ 9 anak-anak laki berikutnya dilahirkan dari Hawa, istrinya Adam. Dengan demikian yang tertulis dalam kitab Yobel ada 14 anak. Dan kitab suci mencatat bahwa hanya yang penting-penting yang dicatat, tidak semua anaknya dicatat. Demikian juga anaknya Set, Enos, Kenan tidak dicatat semuanya, hanya beberapa. Saudara-saudara, inilah mengapa Adam berumur panjang dilihat dari segi rencana Tuhan. Maka Adam diberi umur panjang untuk memenuhi rencananya berlipat ganda. Kemudian alasan yang ketiga adalah kita melihat di sini adalah tentang jenis bahan makanan yang dinikmati. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 1 ayat 29, Tuhan ketika menciptakan manusia, dia juga memberikan ketetapan untuk makanan. Makanan yang ditetapkan untuk manusia saat itu adalah biji-bijian dan buah-buahan berbiji. Dan manusia saat itu tidak makan tumbuh-tumbuhan hijau, sebab tumbuh-tumbuhan hijau ditujukan untuk hewan dan makhluk hidup yang lain selain manusia. Oleh sebab itu, dengan makanan ini, karena yang menetapkan Tuhan, maka biji-bijian dan buah-buahan yang berbiji
tentunya memiliki khasiat yang luar biasa untuk hidup manusia sehingga berumur panjang. Nah, kita tahu sekarang saudara, kalau daging segala yang kita makan sekarang, menurut kedokteran kan itu menambah kolesterol, akhirnya sakit yang mengikutinya banyak, ya darah tinggi, ya stroke, jantung, dan seterusnya. Tetapi bagaimana dengan biji-bijian dan buah-buahan berbiji ini menurut pengetahuan obat-obatan atau dari segi obat-obatan, kehidupan, maka kita lihat saudara-saudara, pasti ada manfaat yang luar biasa untuk biji-bijian dan buah-buahan ini tentang kegunaan dan khasiatnya bagi kehidupan. Kita lihat saudara-saudara, manfaat biji-bijian bagi kehidupan manusia. Ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, biji-bijian bisa menetralkan racun yang masuk atau ada dalam tubuh. Yang kedua, menyehatkan hati, ya, organ hati ini. Yang ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Yang keempat, mencegah kolesterol tinggi. Yang kelima, mengatasi pengeroposan tulang atau osteoporosis. Yang keenam, melawan penyakit batu ginjal. Yang ketujuh, menjaga berat badan. Yang kedelapan, mencegah penyakit kanker. Yang sembilan, mengurangi gejala stres. Yang 10, melancarkan aliran darah. Yang 11, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ke-12, anti penuaan dini. Yang ke-13, mencegah efek radikal bebas. Yang ke-14, menyehatkan mata dan penglihatan. Yang ke-15, melancarkan proses metabolisme tubuh. Itulah manfaat dan khasiat biji-bijian untuk tubuh manusia. Kemudian apakah manfaat dan khasiat dari buah-buahan yang berbiji bagi tubuh manusia? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencegah kegemukan, ya, obesitas, dan menjaga berat badan bisa ideal. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat, menurunkan risiko penyakit diabetes, stroke, jantung, kanker, dan hipertensi. Yang kelima, mengatasi dan mencegah masalah pencernaan. Yang keenam, menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit mata terkait penuaan, katarak, dan degenerasi manula. Itulah saudara, luar biasa manfaat biji-bijian dan buah-buahan berbiji. Karena itu yang dinikmati manusia saat itu, maka tubuhnya kebal terhadap penyakit dan hidupnya bisa sehat terus. Dan akhirnya dari sehat itulah umur panjang yang berakibat dinikmati oleh manusia. Kemudian berikutnya alasan Adam berumur panjang adalah lingkungan hidup yang sangat mendukung untuk dia umur panjang. Pada saat itu lingkungan hidup adalah masih bersih, menyediakan berlimpah-limpah oksigen untuk kehidupan Adam yang sangat dibutuhkan bagi dia untuk tumbuh sehat, segar, dan perkasa. Kemudian kita lihat udara belum tercemar oleh asap-asap pabrik perindustrian, kebakaran hutan, dan seterusnya. Air, sungai, dan air yang lain dari alam belum tercemar dengan limbah pabrik, belum juga dengan kotoran manusia, ya, pembuangan sampah yang sembarangan itu belum terjadi saat itu sehingga masih bersih. Itulah dengan air putih, air pegunungan, air yang masih murni saat itu membuat hidup ini, tubuh ini sehat. Penyakit tidak nempel tapi selalu sehat. Kemudian berikutnya, rahasia yang disingkapkan mengapa dia berumur panjang adalah kebutuhan dan masalah hidup yang dihadapi
masih rendah, belum kompleks seperti sekarang ini. Otak itu akan bekerja atau pikiran akan bekerja lebih keras lagi kalau kebutuhan manusia itu kompleks atau banyak. Dengan kebutuhan yang kompleks atau banyak itu juga dibarengi dengan permasalahan kehidupan yang kompleks pula. Dan itulah yang memacu otak bekerja lebih keras dan lebih banyak. Otak yang bekerja seperti itu membuat orang cepat tua. Organ-organ fisiknya cepat mengkerut, cepat lemah. Seperti yang dialami kebanyakan manusia sekarang ini karena kebutuhan dan permasalahan yang kompleks banyak membuat orang berpikir keras untuk mengatasinya. Berbeda dengan Adam saat itu yang kebutuhan hidupnya belum sekompleks sekarang ini, dan Adam menggantungkan hidupnya mengandalkan Sang Pencipta Yahweh Elohim. Karena itu dia selalu bersekutu dengan Sang Pencipta. Dan kita tahu orang yang hubungan dekat baik dengan Sang Pencipta, maka aura kemuliaan, kuasa, damai sejahtera mengalir dalam hidup seseorang. Dan itulah yang membuat orang selalu segar, bersuka cita, bersyukur, dan semangat hidup. Dan itu yang mendukung kehidupan manusia bisa berumur panjang dan selalu mengalami kekuatan, keperkasaan, dan kesegaran. Itulah saudara yang disingkapkan Tuhan tentang mengapa Adam bisa berumur panjang. Saya ulangi, yang pertama hubungan dengan Tuhan. Yang kedua hubungannya dengan penggenapan rencana Tuhan. Yang ketiga tentang makanan. Yang keempat tentang lingkungan hidup. Dan yang kelima tentang kebutuhan dan masalah kehidupan yang dialami Adam. Saudara, marilah kita yang mengerti rahasia ini, kita bisa mempraktekkan hal-hal yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, membina hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta Yahweh Elohim dalam hubungan konteks yang baik, dalam kebenaran sesuai kehendaknya. Yang kedua, kita menuruti, taat pada apa yang diinginkan, diperintahkan untuk kita lakukan di bumi sebagai umat ciptaannya. Kemudian kita mengerti bahwa lingkungan hidup ditentukan oleh kita sendiri. Karena itu kita harus bisa menjaga hubungan dengan lingkungan hidup untuk saling melengkapi, saling mendukung. Kita perlu menjaga lingkungan hidup untuk kita juga untuk generasi berikutnya. Selanjutnya tentang makanan. Kita perlu belajar bagaimana kita tahu bahwa biji-bijian dan buah-buah berbiji mendukung pertumbuhan fisik juga kehidupan untuk berumur panjang. Bisakah kita menikmati itu dalam hidup kita sekarang ini dengan meninggalkan daging yang sedang ngetren sekarang ini dan makanan-makanan dari daging yang bermacam-macam, apalagi makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan seperti daging babi, ular, tikus, ya, dan seterusnya. Itu semua enak, tetapi membawa kehancuran, kerapusan pada tubuh ini. Juga kita perlu mempelajari tadi tentang kebutuhan dan masalah hidup. Kita patut bersyukur dengan kehidupan dan kita bisa mensyukuri hidup ini supaya kita tidak menambah, menumpuk masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa hidup di atas masalah seperti burung Raja Wali. Kalau ada badai, dia ada di atasnya sehingga semakin kuat. Kita perlu belajar bersyukur, bersabar, dan bersukacita senantiasa supaya kita bisa berbahagia sejahtera. Dengan demikian efeknya adalah umur suntuk, umur panjang. Tidak hanya menyukakan kita sendiri dan keluarga, tapi kita juga hidup untuk menyukakan, mempermuliakan nama Sang Pencipta Yahweh Elohim yang memberkati, merencanakan untuk kita
umat kudus miliknya untuk berumur sunduk, menikmati kelegaan, berbahagia selamat, dan hidup kekal. Berbahagia saudara-saudara yang mendengar firman ini, dan saudara pasti dipuaskan ketika saudara punya hati untuk mau dipulihkan dan dibangun dengan berita baik yang datang kepada kita. Marilah kita belajar dari kehidupan masa Adam. Dan semuanya akan menjadi indah ketika kita memulai. Dan kita mulai. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.